Kamu suka bertransaksi jual beli online? Memang semakin kesini, semua makin dimudahkan. Soal pembayaran misalnya, sudah banyak opsi pilihan mulai dari menggunakan kartu kredit, kartu debit, transfer bank via internet, hingga melalui dompet digital. Hanya saja di balik semua kemudahan itu ada ancaman seperti pencurian data pribadi. Beberapa situs seperti jual database, data sakti, atau penjual di marketplace Indo Network menjual nyaris 1 juta data pribadi. Situs ini membandrol satu data pribadi dengan harga Rp5.000. Artinya, 945.800 data pribadi ini dijual dengan harga Rp4,7 miliar. Data pribadi yang disediakan situs ini tak hanya berupa nama, nomor ponsel, dan alamat. Situs ini bahkan menyediakan jenis bisnis, nomor kartu kredit, nomor KTP, limit kartu kredit, hingga jumlah deposito. Lalu, kita harus bagaimana? Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan, korban pencurian data pribadi bisa melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Oke, tapi bagaimana caranya? Pertama, siapkan bukti yang cukup guna terhindar risiko penyerangan balik dari ancaman UU ITE karena tersandung kasus pencemaran nama baik atau pelaporan kejadian palsu. Bukti bisa berupa screenshot, link, foto, atau video yang menunjukkan kejahatan cyber. Simpan bukti dalam satu media yang aman, misalnya CD atau flash disk. Kemudian datangi kantor polisi, dianjurkan tingkat Polres untuk tindak pidana cyber, dan cari ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu untuk menyampaikan laporan dan bukti-buktinya ke petugas. Lalu petugas akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan laporan tersebut. Bila segalanya beres, laporan pun dicetak. Setelahnya, kamu hanya perlu menunggu pemberitahuan lanjut dari polisi. Kamu juga bisa memproteksi data pribadi kamu secara digital. Caranya sebagai berikut. Jangan sembarangan klik tautan atau lampiran iklan pop-up yang sering muncul ketika kamu berselancar maupun menonton. Modus kejahatan cyber adalah membuat tautan yang mirip dengan website suatu bank atau perusahaan besar seperti listrik dan pajak yang dipastikan bisa mengecoh dan menipu kamu. Jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti password, PIN, kode OTP, dan CVV kepada siapapun. Informasi yang sifatnya rahasia harus kamu lindungi. Kamu harus paham agar tidak terjebak penipuan dengan modus meminta kamu mengirimkan password ataupun kode OTP. Jangan mengunggah, share, atau posting data pribadi ke media sosial. Jangan pernah dengan sengaja mengunggah foto KTP, KK, NPWP, SIM, atau identitas lainnya di media sosial kamu. Hal ini bisa mengundang tindak kejahatan cyber oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sembarangan menggunakan VPN gratis untuk akses internet, apalagi mobile banking, karena hal ini beresiko bagi keamanan transaksi online kamu. Yuk belajar semakin berhati-hati ketika berselancar di dunia maya, biar kita makin aman.